Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Santi Theodora Sianturi MKom, nomor peserta 201800133931. Saya mengajar di SMK Kristen Petra Surabaya, mengampu mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dengan materi konfigurasi firewall pada Debian. Terima kasih. Selamat pagi 12 TKJ 2. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya harus bersemangat gitu ya. Meskipun ini sudah menjelang siang, tapi tetap harus semangat pagi. Sekali lagi saya sapa kembali. Semangat pagi 12 TKJ 2. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini ASJ. Sebelumnya akan kita buka di dalam doa. Mohon kesediaan Angel untuk memimpin dalam doa. Boleh maju ke depan. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah mengumpulkan kami dalam kelas ini dalam keadaan sehat Tuhan. Sebentar kami akan memulai pelajaran kami. Tolong sertai dari awal pelajaran sampai akhir nanti dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, terima kasih Angel. Kemudian saya akan mengecek kehadiran 12 TKJ 2, total jumlah siswanya berapa? 34 ya. Ini ada beberapa anak yang mengikuti pelatihan. Kemudian saya juga mengecek untuk kesiapan memakai baju praktek. Ini ada beberapa anak yang tidak menggunakan baju praktek. Ini ada kepentingan nanti. Jadi untuk hari ini saya berikan kelonggaran gitu ya, karena nanti memang ada kegiatan. Oke, berarti dianggap hadir ya, karena memang ada kegiatan lomba dan pelatihan. Oke, saya coba panggil satu persatu. Alexander, Alvin, Angelina, Astrid, Kresta, Dias, Eduardus, Esra, Nidia, Rafael, Raka, Rian, Timothy, Cipanya. Oke. Beberapa tadi ada pelatihan dan ada juga yang izin. Oke. Sebelum kita memulai, saya akan mengawali dengan menyampaikan sebuah motivasi. Saya berikan berbentuk video. Silakan disimak. Oke, silakan disimak untuk video motivasinya.
Oke, apa yang kalian bisa ambil dari video tersebut? Tadi video tersebut menceritakan tentang apa? Tentang kerjasama, tentang teamwork, ya kan? Sesuatu hal yang kita kerjakan jika bersama-sama akan terlihat lebih mudah, gitu kan? Minggu lalu saya sudah berikan motivasi tentang kolaborasi. Bagaimana kalian akan bisa bekerja sama dengan siapapun, bisa menyesuaikan diri dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, saya ingatkan kembali dengan teamwork, gitu ya. Di kehidupan nyata, di masa depan, kalian akan menjadi seseorang, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di pemerintahan, ada yang menjadi profesional, mungkin di kesehatan, gitu ya, dan di lembaga, dan menjadi seseorang yang berhasil, gitu ya. Harapan kita tentunya kalian akan lebih dari kami Bapak Ibu guru. Nah, teamwork, kerjasama harus bisa selalu dijalin, ya. Kita mulai dari kalian saat sekolah sekarang. Jadi misalnya di beberapa pembelajaran Bapak Ibu guru akan membagikan kalian menjadi kelompok misalnya. Nah, sebagai personal yang baik adalah bekerja sama, gitu ya. Bekerja sama, menjalin, kemudian tahu tanggung jawab masing-masing, memberikan sumbangsi bagaimana caranya agar proyek yang akan kalian rencanakan tercapai. Itu harus kompak, harus solid dan kuat, gitu ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang sistem keamanan jaringan. Menurut kalian, ada yang ingat gak? Kenapa sih kita harus belajar, harus menjaga sistem keamanan jaringan itu? Tujuannya apa? Yang mau kasih pendapat boleh tunjuk tangan. Saya akan ambil 3 orang. Silakan. Untuk apa sih tujuannya kita belajar sistem keamanan jaringan? Oke, silakan Joselio. Ya, menurut saya karena di dalam ketika kita masuk ke sebuah jaringan itu kan luas banget, ada banyak orang. Nah, ini dalam jaringan ini orang-orang itu mungkin saja bisa jadi hacker atau cracker, orang-orang yang merusak dari jaringan tersebut, merusak file kita. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya sistem keamanan yang menjaga ketika kita mengakses jaringan tersebut. Oke. Good untuk Joselio. Tadi menurut Joselio, ya penting Bu sistem keamanan jaringan untuk mencegah hal-hal yang mungkin hacker atau ancaman yang masuk ke dalam jaringan kita. Oke, itu. Ada pendapat yang lain? Apakah sama? Setuju dengan Joselio? Kalau setuju boleh kasih jempol, reactionnya berupa jempol. Samakah? Oke, ya benar. Contoh yang saya berikan adalah misalnya kita punya rumah, gitu ya. Kita bisa jamin nggak rumah kita itu aman 100%? Tidak kan? Ada kalanya nanti misalnya contoh hal-hal kecil yang bunganya diambil orang, kemudian yang mungkin sendalnya diambil orang, kan gitu. Nah, salah satu yang kita lakukan untuk mencegah hal tersebut apa? Untuk menjaga keamanan rumah kita. Kalau di perumahan ada satpam, ya kan. Kemudian memagari, ya kan. Rumah kita dipasang pagar, jangan lupa pagarnya juga dikunci, ya kan. Kemudian ya kalau nggak punya pagar ya
barang-barang yang berharga dimasukkan di dalam rumah, ya kan? Nah, tujuannya adalah mencegah hal-hal yang lain yang bisa mengakibatkan kita kurang nyaman. Sama halnya dengan sistem keamanan jaringan. Kita tidak bisa menjamin 100% jaringan kita bebas hacker, bebas snooping, bebas yang lain, ancaman-ancaman yang lain. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi bagaimana caranya orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang tidak berwenang masuk ke jaringan kita filter. Benar ya? Oke. Yang kedua, nah ini saya sudah berikan satu tadi ilustrasi, ya, menjaga rumah kan gitu. Nah, silakan ada satu orang bisa mengilustrasikan di dalam kehidupan nyata contoh fungsi firewall itu seperti apa. Tadi saya mendengar Satpam itu. Oke, menurut Marcel, kenapa? Apakah firewall itu ada hubungannya dengan Satpam? Oke, silakan berdiri, Marcel. Menurut saya ada hubungannya karena firewall kan fungsinya untuk memproteksi. Nah, sedangkan kalau Satpam, mungkin ada yang bisa membantu Marcel melanjutkan. Tadi diilustrasikan Marcel Satpam. Fungsi Satpam itu sebagai firewall seperti apa? Kalau menurutku sih untuk menjaga keamanan. Ya, itu aja. Nggak bisa dijelaskan lebih banyak. Oke, silakan Dias bisa membantu. Jadi kalau lengkap yang tadi, jadi Satpam itu fungsinya kalau misal ada tamu yang atau orang mau masuk kan harus laporan dulu ke Satpam. Terus kalau ke Satpam itu bisa mengkonfirmasi di kantor apa kalau ada keperluan, kalau tidak mungkin bisa ditolak gitu. Oke, good Dias. Ya, saya luruskan kembali ke fungsi firewall. Fungsi firewall itu apa? Memfilter, memblokir orang-orang yang tidak berwenang masuk ke jaringan kita, sama seperti pos Satpam. Ya, misalnya pos Satpam SMK Petra, ada orang luar yang masuk ke lingkungan SMK Petra, Satpam akan melihat, loh ini siapa, kan gitu. Nah, kira-kira kalau tidak ada kepentingan di SMK Petra, pasti yang dilakukan pos Satpam apa? Menolak, kan gitu. Silakan, tidak ada kepentingan, boleh keluar Bapak, keluar Ibu, kan gitu. Nah, kalau misalnya ada tujuannya masuk ke SMK Petra, mengizinkan, tapi tidak langsung, pokoknya dicari tahu dulu, ini siapa, keperluan apa, kan gitu. Gitu ya. Oke, itu tadi pretest yang saya sampaikan. Berarti yang mendapat poin tadi Marcel, tetap saya hargai. Kemudian Ananda, Dias. Pertanyaan pertama tadi oleh Oke. Nah, untuk itu saya bisa melanjutkan materi untuk hari ini. Bisa? Silakan beri reaction. Bisa? Oke. Saya melanjutkan, saya sampaikan dulu apa yang harus kita capai pada pertemuan ini. Ya, ini sudah masuk ke pertemuan kedua, ya. Boleh dilihat di proyektor. Pertemuan lalu kita mengevaluasi konsep sistem keamanan jaringan. Kemarin sudah jenis ancaman, kita sudah pelajari, kemudian prinsip keamanan jaringan kita sudah pelajari. Nah, kita juga sudah menentukan cara konfigurasi, ya. Yang untuk konfigurasi kita di pertemuan kedua fokus di firewall, ya. Jadi hari ini kita akan melakukan konfigurasi firewall. Konfigurasi firewall itu dua pertemuan juga. Untuk hari ini saya batasi, kita fokus melakukan konfigurasi pemblokiran IP address dan pemblokiran port, gitu ya. Nah, kemudian nanti menguji hasil. Jadi untuk
ujiannya di LKPD nanti akan dijelaskan gitu ya, ada before afternya, nanti selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, ini untuk kompetensi dasar kita yang harus kita capai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak? Aman? Oke, saya lanjutkan ya. Saya sampaikan persepsinya dulu ya. Karena kita materinya fokus firewall, kita harus paham dulu fungsi firewall. Tadi memang sudah disampaikan oleh Dias dan Marcel ya. Dari gambar ini kita bisa lihat ada jaringan lokal LAN, jaringan publik global. Nah, ini adalah firewall ya. Firewall itu sebagai pembatas gitu ya. Sebagai pembatas agar siapapun yang masuk di jaringan kita bisa difilter atau diblokir oleh firewall. Jadi tidak sembarangan orang masuk ke jaringan kita. Nah, untuk lengkapnya didefinisikan seperti ini. Saya minta tolong Jevanya untuk membacakan. Firewall didefinisikan sebagai sebuah komponen atau kumpulan komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi dan internet, atau antara kumpulan-kumpulan jaringan lainnya. Oke, kemudian tadi definisinya untuk tools, ini saya sampaikan di awal, tools yang kita lakukan nanti ada mencakup 3, yaitu yang pertama tools IP tables ya. Ini IP tables identik dengan tools dalam Linux OS yang berfungsi sebagai sarana dalam melakukan filter dalam lalu lintas data. Dengan IP tables, seorang administrator akan mengatur semua arus lalu lintas yang masuk dan keluar ke komputer ataupun trafik yang sekedar melewati komputer klien. Sedangkan tools yang kedua, pre-routing, tools ketiga, post-routing. Pre-routing untuk melakukan NAT paket data yang memasuki firewall, post-routing yang keluar dari firewall. Metode pembelajaran yang saya gunakan hari ini adalah problem learning gitu ya. Nah, yang harus kita pecahkan adalah bagaimana sih caranya konfigurasi firewall gitu ya. Ini saya sampaikan dulu di LMS, saya sudah upload gitu ya, job sheet, langkah-langkah, kemudian penugasan LKPD juga, nanti apa yang harus kalian lakukan. Nah, sebelumnya saya akan putarkan sebuah video. Ini videonya agak lumayan besar, jadi saya percepat, kita fokus yang konfigurasi gitu ya. Konfigurasi pada video ini kurang lebih sama dengan konfigurasi job sheet yang saya share ke LMS. Oke, saya mulai langsung lompat dari sini ya. Yang pertama adalah kita melakukan editing pada RC lokal, yaitu dengan perintah nano spasi /etc/rc.local. Di bagian di atas exit spasi 0, kita akan menambahkan sintaks untuk mengedit RC lokal tadi, yaitu IP table spasi min t spasi nat spasi min a besar spasi post routing spasi min o kecil spasi ETH yang sedang berjalan tadi ETH2 spasi min j spasi masquerade. Nah, ini tolong diperhatikan, dicek kembali penulisan, jangan sampai keliru. Kemudian kita simpan. Oke. Berikutnya kita akan melakukan perintah untuk memblokir dari IP tab. Sebentar, saya tanyakan dulu, saya stop. Apakah terlihat? Kurang jelas ya, karena backgroundnya hitam. Oke, kalau begitu saya buat alternatif yang kedua. Saya jelaskan secara manual. Oke, yang kalian lakukan nanti adalah melakukan konfigurasi firewall, gitu ya.
Yang pertama kita lakukan editing di bagian nano/etc/rc.local. Kemudian ini perintah yang akan kalian edit di atas teks exit 0. Nah, untuk ETH-nya menyesuaikan gitu ya. Kalau di Debian 6 menggunakan ETH, di Debian 10, 11 menggunakan apa, Alek? npost3 gitu ya. Oke. Nah, nanti disesuaikan. Yang mau blokir port 21 berarti sebelumnya memastikan WNCP-nya berhasil dulu, ya kan, login. Kemudian nanti perintahnya, pemblokirannya jangan lupa di screenshot, dan hasil akhirnya setelah diblokir portnya apakah masih bisa login apa tidak, ya. Nah, kalau untuk web berarti nanti mengujinya adalah dari browser gitu ya. Nah, silakan, itu untuk gambaran dari prakteknya. Nah, ada di langkah 910 juga untuk melihat daftar IP tables min L untuk mengada atau menghapus konfigurasi yang dilakukan sebelumnya IP tables min F gitu ya. Jadi dicek dulu, jangan sampai nanti ini kok di awal before-nya masih tidak bisa login. Nah, karena apa? Karena kamu sudah sempat blokir, kamu tidak buka. Jadi buka dulu pemblokiran, baru lakukan untuk login, menguji coba dari WNCP atau port yang lain yang kalian gunakan. Gitu ya. Oke, kira-kira untuk langkah-langkah konfigurasi ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin ada yang bertanya huruf besar, huruf kecilnya ini. Nah, nanti silakan dicek. Yang sering salah anak-anak adalah penulisan yang ini juga, masquerade-nya ini. Ya, karakternya kadang tidak benar. Kemudian besar kecilnya disesuaikan aja. Kemudian jangan sampai keliru, ya. Ya, ini kan kita simulasi gitu ya. Jadi hanya ada satu klien. Seringkali yang diblokir adalah IP-nya sendiri, berarti blokir diri sendiri. Nah, kalau kamu mempingnya dari klien Windows, berarti yang kamu blokir adalah nanti dari Windows apa server. Yang kita blokir tetap harus yang Windows-nya. Ya, jangan sampai keliru. Kalau kamu blokir adalah IP Debian kalian, ya kan? Berarti blokir diri sendiri. Ya, jangan sampai keliru. Oke. Ada pertanyaan tentang langkah-langkah konfigurasi? Oke, nah, saya akan membagi menjadi satu kelompok 2 orang saja atau 2 sampai 3. Berarti nanti biar tidak ribet, sebelahnya aja menjadi kelompok gitu ya. Nanti Matthew gabung sama Marcel sama Joselio, sebelah dan sebelah gitu ya. Jadi saya tidak atur lagi kelompok. Nah, kenapa saya atur berkelompok padahal prakteknya nih bisa sendiri-sendiri? Karena nanti kalian akan membuat laporannya berupa PDF. Jadi biar cepat. Nah, nanti saling membantu untuk konfigurasi. Kemudian jangan lupa hasil konfigurasinya tadi di screenshot dan sebelahnya melakukan editing hasil laporannya dan mengumpulkan ke LMS. Nah, saya ulangi kembali untuk yang di screenshot. Berarti yang kamu kerjakan hari ini adalah poin A sampai F, gitu ya. Before IP belum diblokir, berarti nanti memastikan pingnya berhasil dulu. Kemudian baru melakukan perintah, kemudian menunjukkan hasil dari pemblokiran, berarti saat di ping tidak berhasil lagi. Kemudian yang port juga begitu, before port belum diblokir, masih bisa login. Kemudian perintah blokir,
Kemudian setelah pemblokiran, pasti WNCP-nya misalnya kalau port 21 tidak bisa login lagi, A sampai F. Nah, untuk penugasan LKPD, apakah ada pertanyaan? Sudah tahu gambaran apa yang dikerjakan? Nah, laporannya nanti langsung dikerjakan di LKPD-nya, gitu ya. Langsung dikerjakan di LKPD-nya. Oke, nah yang mengupload siapa Bu? Salah satu aja nih dalam satu kelompok. Berarti yang sebelahnya kalau Jevanya sudah upload, pastikan namanya juga ada di LKPD. Berarti nama kelompok siapa? Jevanya dan Rafael misalnya. Gitu ya, dikerjakan LKPD-nya. Saya berikan waktu 20 menit gitu ya, 20 menit, tapi kalau cepat selesainya ya berarti tidak sampai 20 menit. Biar bisa enak bekerja sama, karena ini juga pakai masker, tidak masalah. Silakan join, lakukan teamwork yang bagus, mengerjakan LKPD. Gitu ya, sambil Bu Santi akan keliling nanti mengecek apakah tugasnya ataukah apakah ada yang mempunyai kendala, nanti akan saya bantu. Nanti ada 3 kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Dipresentasikan yang mana Bu? LKPD-nya langsung yang sudah terupload. Bu Santi bukakan LMS dari depan. Jadi kalian cukup membacakan kemudian menjelaskan ke teman-temannya hasil LKPD, hasil diskusi dari kelompok kalian. Begitu ya. Oke, silakan. Ayo Rian, semangat kerjakan untuk yang LKPD-nya, bekerja sama, buka Debian masing-masing. Dan Alvin ya. Ya, ini yang upload adalah Alvin ya. Oke. Nah, di sini juga si Alvin menyampaikan contoh ancaman ini ya. Ancaman gangguan sistem keamanan jaringan, kemudian juga praktek firewall-nya. Oke. Boleh dipresentasikan, silakan maju dalam berkelompok. Tadi kelompokmu adalah Pepi dan Alvin. Oke. Oke. Yang lain bagaimana? Apakah tinggal upload? Sudah selesai. Oke. Yang lain yang sudah upload, silakan. Oke. Sambil menunggu teman-temannya mengupload, kita lihat dulu presentasi dari kelompoknya si Feby dan Alvin. Oke, selamat pagi teman-teman. Boleh dibantu ini ya, Feby, next kan. Oke. Selamat pagi teman-teman dan Bu Santi. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan LKPD firewall pada Debian ini. Yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Wilberson, absen 2, dan Feby Sunarto, absen 11. Untuk ancamannya sudah dijelaskan, cuman memang belum dikategorikan untuk ini ya. Cara prinsip keamanan jaringannya dia masuk, kalau untuk phishing berarti termasuk ancaman apa? Interception, interruption, modification. Yang mana? Ada yang masih ingat? Dia masuk ke sistem, tapi kita masih, nah pertanyaannya kredivonya masih bisa masuk nggak?
Berarti dia tidak tidak memblokir, mengunci kita masih bisa masuk. Interception atau interruption? Ada yang ingat? Kalau interruption adalah yang total kita tidak bisa masuk, ya. Jadi mengunci keseluruhan. Tapi kalau kita masih bisa masuk separuhnya saja, itu berarti interception. Ya, berarti dia masuk ke interception. Oke, sudah bagus kelompok dari Feby sama Alvin. Boleh kasih applause. Ya, terima kasih Alvin, Feby. Boleh kembali duduk sambil menunggu teman yang lain juga. Kelompok siapa yang mau presentasi untuk yang kedua? Silakan. Oke, boleh maju ke depan. Alex sama Bella. Ini sudah diambil. Oke, saya bantu untuk membukakan. Baik, selamat siang Santi dan teman-teman. Hari ini saya Alexander Absen 1 dan teman saya Bella Absen 25 akan mempresentasikan mengenai pemblokiran IP dan juga port pada firewall. Di sini kami menggunakan Debian 6. Jadi di sini ada ancaman dan gangguan. Contohnya adalah kita mengambil serangan DB, yaitu ada perintah penyiaran terhadap situs Amerika dan sebanyak 51 situs milik Amerika terkena serangan DB. Setelah itu kami melakukan pemblokiran dengan port 250 karena kan port SSH-nya sudah kami ganti, sehingga itu bisa masuk. Dan kemudian setelah kami jalankan perintah drop EQ, nah itu mereka ya nggak bisa masuk. Oke, ini berbeda dari kelompok satu tadi ya. Kelompok satu tadi port 21, yang ini port untuk remote ya, remote server. Untuk remote servernya menggunakan aplikasi apa? Server SSH. Kemudian remote kliennya adalah PuTTY configuration, gitu ya. Nah, di sini kita luruskan port default adalah tetap 22. Nah, kenapa 250? Karena dia mengganti tadi saat editing, gitu ya, Lek ya. Oke, sudah baik, sudah benar, sesuai dengan permintaan dari LKPD. Oke, silakan beri applause untuk kelompok Alex sama Bella. Oke, terima kasih Alex sama Bella. Oke, silakan Hansen sama Dias boleh mempresentasikan ke depan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Ini saya sama Vincent akan mempresentasikan tentang APD. Oke, silakan. Yang pertama adalah itu yang mengambil tambahkan perintahnya ya. Oke, sekalian di PDF kan. Oke, itu masukan dari Bu Santi. Tetap kasih applause untuk Dias sama Hansen. Ini masih ada 2 kelompok yang belum. Nah, saya berharap nanti saya berikan deadline sampai jam 3 sore ya. Silakan dilanjutkan. Ini hanya tinggal editing ya, tinggal mengirim, gak masalah. Yang lainnya nanti akan saya nilai gitu ya. Boleh di tangannya digerakkan saja biar nggak kaku gitu ya, biar nggak kaku. Praktek tadi, kemudian karena dikasih waktu juga biar cepat selesai. Oke, yang belakang Eduardus boleh Raka digerakkan tangannya biar nggak kaku.
Nah, siap-siap saya akan memberikan asesmen berupa Kahoot hanya 5 soal gitu ya. Karena waktu kita juga tidak banyak lagi, saya putarkan Kahoot gitu ya. Silakan dipersiapkan HP masing-masing atau gadget masing-masing. Ini ada, karena kita praktek berarti banyak perintah, tolong lebih jeli gitu ya. Spasinya juga akan mempengaruhi. Oke, untuk yang soal pertama hanya 20 detik. Perintah memblokir IP address. Oke, soal kedua, perintah memblokir port. Tolong lebih teliti. Perintah untuk melihat daftar IP yang sudah diblokir, port yang sudah diblokir. Nah, daftarnya menggunakan perintah apa? Mengedit RC lokal. Ini di awal tadi, perintah awal nih. Apakah nano RC lokal? Nano dan Pico itu sama-sama menu edit ya, jadi tidak berpengaruh. Perintah menghapus konfigurasi. Nah, tentunya untuk refleksi pembelajaran saya tidak mau sendiri, tapi bersama-sama. Yuk, tadi kita sudah belajar apa? Fungsi firewall. Tadi fungsi firewall seperti posapam, berarti untuk menjaga, memfilter siapa IP port yang masuk ke jaringan kita. Berarti kalau memblokir IP yang saya sebut tadi berarti apa perintahnya? IP table spasi min A besar spasi input spasi min S kecil spasi IP-nya berapa tadi? 192.168.13.1 kemudian spasi min J spasi drop. Biar Bu Santi tahu kamu yang masih belum paham yang mana. Nanti ada beberapa di Google Form materi pemahaman teorika yang belum, konfigurasika yang belum paham. Nah, minggu depan masih ada ketemu di firewall juga, tapi di versi UFW gitu ya. Kita akan meninggalkan ruangan lab, jadi kamu tadi datangnya rapi enggak? Rapi enggak? Nah, saya minta nanti juga dikembalikan seperti awal ya. Rapikan keyboard, mouse, posisikan biar tetap bersih. Untuk mengakhiri, siapa yang mau pimpin doa? Kalau begitu saya minta bantuan Alvin. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita doa akan saya pimpin secara Kristiani. Dalam namamu kami telah berdoa, amin. Oke, terima kasih Alvin. Kita kasih applause terakhir. Oke, jaga kesehatan, sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.